Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Rosa di sini. Dan seperti yang kalian tahu, aku sekarang kerja di Jerman. Dan kalian juga mungkin tahu, ada beberapa mungkin yang udah tahu dan ada yang lain juga belum tahu atau masih bingung dengan pekerjaan aku di Jerman. Aku awal mulanya datang ke Jerman dengan program au pair, dan sekarang aku bekerja dengan program Efficiot. Ini ada namanya program au pair, terus ada namanya program Efficiot, ada juga namanya program Ausbildung, dan ada juga yang namanya kuliah biasa atau kerja seperti pada umumnya. Nah, apa sih itu program au pair? Mungkin banyak yang berpikir bahwa au pair itu mungkin kesannya seperti babysitter atau pembantu begitu, tapi bukan ya. Kalau di Jerman itu kita tidak ada yang namanya TKI, dan juga kita kalau babysitter itu digajinya itu per jam, sedangkan kalau au pair itu dikasihnya itu bulanan, itu disebut dengan uang saku atau ya uang saku, uang jajan gitu. Karena au pair itu sebenarnya dianggap sebagai keluarga daripada keluarga tersebut, jadi dianggap seperti anak pertama yang membantu menjaga adik. Dan kita juga hanya normalnya itu hanya 6 jam bekerja sehari untuk membantu menjaga anak dari keluarga tersebut. Dan sebagai timbal baliknya kita diberikan uang jajan senilai sekarang ini, yaitu setahu saya itu 280 euro atau sekitar 4.760.000. Nanti saya tulis di sini ya. Dan juga untuk au pair tuh dikasih uang kursus bulanan yaitu 50 euro. Berapa Indonesianya aku tulis juga di sini nanti ya. Terus ada juga asuransi kesehatan yang wajib kita bayar setiap bulan di Jerman. Jadi kalau kita sakit kita tinggal pergi ke ke klinik seperti itu, dan kita nggak perlu bayar lagi gitu. Jadi karena kita punya asuransi kesehatan, dan itu mungkin sekitar 150 euro ya. Mungkin ya, saya kurang tahu ya berapa asuransi au pair ya. Karena biasanya asuransi au pair itu nggak dikasih lagi ke kita, langsung dibayarkan ke keluarga tersebut. Terus kalau kerja aku sekarang kan aku kerja di program Efficiot namanya, atau disebut dengan program volunteer atau magang, bisa dibilang seperti itu, untuk anak-anak muda usia biasanya itu 18 sampai 26 tahun, atau di atasnya itu dia 27 ke atas 18 sampai 27 dan 27 ke atas, yaitu untuk program BFD. Sama juga aku ngambil program FD, dan sama aja kayak program Efficiot, yaitu dia program magang. Dan gajinya itu ya gaji relawan, karena namanya sebenarnya kayak ini tuh program relawan, program kayak kamu tuh untuk mengumpulkan pengalaman seperti itu, apakah kamu suka bekerja di bidang ini atau tidak, seperti itu. Dan dia kontrak kerjanya itu umumnya itu hanya 1 tahun dan bisa diperpanjang setengah tahun lagi menjadi 1,5 tahun. Dan untuk program aku yang jalani sekarang, aku sudah memperpanjang menjadi 1,5 tahun. Jadi aku tinggal setengah tahun lagi berada di program ini. Selanjutnya aku harus ganti ke program yang lain, atau aku harus bekerja di sini, atau aku harus ngambil program Ausbildung seperti itu. Terus kalau kalian tanya berapa gajinya memang cukup besar kalau kita rupiahkan ya. Tapi sebenarnya kalau di sini itu sangat-sangat kecil, bahkan saking kecilnya kita nggak dipungut pajak, kayak nggak diambil pajak gitu loh dari kita, karena gaji kita itu masih di bawah sekali gitu loh. Jadi pemerintah tuh nggak ngambil pajak sebenarnya dari kita gitu. Dan kalau kalian mau tahu gajinya berapa, untuk di program yang aku jalani saat ini, di program Efficiot saat ini, itu aku udah tulis beberapa aku udah tulis di sini beberapa pemasukan kami dan juga pengeluaran kami. Tapi nanti aku juga tulis di sini biar kalian bisa lihat ya itu berapa. Tapi ya itu, walaupun dia besar masuknya, tapi keluarnya juga besar, dan sebenarnya itu nggak sebanding dengan penghasilan kita kalau mau dihitung, karena kan namanya juga masih program relawan. Oke, mungkin kalian pengen tahu berapa untuk aku bayar tempat tinggal. Anggaplah kos-kosan ini, karena ini disediakan dari tempat kerjaku. Kos-kosannya namanya itu Wohnung gitu, atau bahasa Indonesianya itu apartemen istilahnya begitu, atau aku sebutnya itu kos-kosan gitu, karena kita tinggal 4 orang, ada 4 kamar, dan kita harus berbagi dapur sama kamar mandi, seperti kos-kosan di Indonesia lah begitu. Dan kita harus bayar
WG itu sekitar 236,30 euro. Ini untuk di tempat aku kerja sekarang ya. Jumlahnya itu 236,30 euro atau sebesar 4.017.000 rupiah. Itu untuk bayar kosan doang itu 4 juta guys. Jadi kalau kalian pikir kita tinggal di luar negeri itu uang banyak, halo, hey. Jangan bermimpi. Itu bayar kos-kosan aja yang kamu cuma punya satu kamar dan kita harus berbagi dapur dan kamar mandi itu 4 juta kamu bayar. Itu kalau di Indonesia ini aku udah kos elit ya, udah lengkap dengan AC. Kosku ini di sini kita cuma punya satu kamar dan kita berbagi dapur dan kamar mandi. Jadi kalian jangan pikirkan punya uang banyak. Terus berikutnya bayar asuransi. Ini asuransi banyak sekali guys. Kalian harus bayar kayak asuransi kesehatan, asuransi jaminan sosial kalau kalian gak punya pekerjaan, terus asuransi apalagi tuh, terus uang pensiun masa tua. Aduh banyak sekali lah, itu semua masuk dalam kategori asuransi ini. Dan itu bayarannya kurang lebih 319,64 euro. 319,64 euro itu sekitar 5.433.000 rupiah. Itu hanya untuk asuransi. Kalian bayangkan kalian bayar sekitar 5,5 juta, itu cuma buat asuransi segala macam tete bengek itu, urusan kenegaraan itu kalian harus bayar 5 juta itu per bulan guys. Jangan kalian pikir per tahun, per bulan, oi. Yang berikutnya itu Verpflegung. Itu kita juga dapat Verpflegung. Jadi ini uang masuk ya. Sebenarnya dikasih semua ke aku itu kayak tapi kita harus keluar lagi. Kalian tahu gak kayak kalau kita jumlah kayak penghasilan kita totalnya itu sekian, tapi kita harus bayar uang ini itu tuh banyak juga gitu loh. Terus berikutnya itu uang makan gitu loh. Kayak kita tuh dikasih kayak di Indonesia mungkin tunjangan bahan pokok gitu lah, tunjangan apalah gitu, tunjangan makan lah gitu kalian. Itu kami dikasih itu di tempat aku kerja itu sekitar 313 euro per bulan atau sekitar 5.321.000 itu buat uang makan. Itu 5.321.000 buat uang makan. Terus kalau untuk gaji kayak kita tuh kerja setiap bulan itu kayak juga dihitung itu dikasih juga sekitar 250 euro itu untuk uang gaji kamu kerja. Jadi dikit ya, nggak terlalu banyak, itu sekitar 4.250.000 rupiah. Jadi kalau kita hitung totalnya sebenarnya kita memang punya gaji yang cukup besar, bisa dibilang sekitar 19 juta lebih. Untuk gaji seorang relawan itu bukan belum kerja normal ya. Kita tuh belum disebut pekerja normal atau pekerja tetap. Mungkin kalau di Indonesia bisa dibilang honorer lah kita ini ya. Mungkin ya bisa dikatakan saya honorer. Bisa dibilang seperti itu. Dan memang kita punya penghasilan tuh kurang lebih di total itu 19 lebih sampai 20. Tapi ya itu kita juga punya banyak pengeluaran seperti bayar kos, itu juga besar. Seperti tadi saya bilang kosan aja itu 4 juta guys. Dan tapi ya positif lainnya dengan saya bekerja di Jerman yaitu saya bisa keliling Eropa. Itu yang pertama, saya bisa keliling Eropa, saya bisa ke Belanda, saya bisa ke Swiss, saya bisa ke Denmark, saya bisa kemana aja saya mau selagi saya di Eropa Barat gitu. Saya bisa menggunakan dengan visa yang saya punya, saya bisa ke negara mana aja. Itu sih bagusnya. Nah, terus itu keuntungan kedua menurut saya. Terus keuntungan ketiga ya tentu saja kita punya banyak teman dari berbagai budaya, berbagai kultur, berbagai negara tentunya. Dan kita juga punya banyak teman, tentu bukan cuma dari Indonesia, bukan cuma dari Asia, tapi kita juga punya banyak teman-teman di Eropa gitu. Jadi kayak bisa dibilang kita punya banyak teman bule gitu. Dan kita jadi tahu bagaimana budaya mereka seperti itu. Dan yang paling aku pelajari dari budaya bule yaitu mereka itu kalau misalnya kita bekerja ini di tempat kerja ya, aku bilang kerja di luar negeri itu nggak gampang karena mereka itu sangat menjunjung kayak profesionalisme. Jadi kalau kita itu nggak bagus, mereka kan bilang kamu tuh nggak bagus kerjanya kayak gini, besok perbaiki gitu. Tapi kalau kamu bagus, dia akan puji kamu, bilang kamu bagus sekali ya kerjanya seperti ini. Mereka akan bilang apa adanya seperti itu. Dan itu tuh poin depan kamu gitu ya, seperti itu. Dan kalau kita mungkin kita di Indonesia, budaya kita itu masih lebih yang kayak slow gitu-gitu, yang kayak kita itu nggak terlalu yang kerja itu harus yang
Kalau di sini tuh kerjanya kayak gitu guys. Bahkan kalau kalian lihat kasir-kasir di Alfamart kayak gitu lah, atau di supermarket gitu, mereka tuh nge-scan barang itu cepat banget. Itu cepat banget, kayak udah selesai aja, padahal tadi belanjanku itu banyak gitu, kayak gitu. Jadi kayak kerja orang-orang itu cepat, dan kita juga dituntut untuk kerja cepat. Jadi kayak kita tuh kayak nggak pas kadang-kadang dengan budaya kita yang kayak apa ini kerjanya, kayak capek banget gitu. Ya seperti itulah guys, ya ada suka dukanya kerja di sini. Cuman bagi saya, menurut saya sangat suka, maksudnya saya tertarik, dan bagi saya adalah, menurut saya merasa bahwa cocok gitu. Saya merasa cocok dengan mereka, berinteraksi dengan bule gitu, dengan orang-orang di sini itu saya suka gitu. Dan apalagi ya dan peluang kerjanya juga tentu kedepannya itu lebih besar. Setelah saya tamat FSJ, setelah saya selesai FSJ, saya bisa langsung saya bisa mengambil program Ausbildung tentunya. Dan karena sekarang itu saya bekerja di FSJ ini, program FSJ ini saya bekerja, kalau kalian tahu saya bekerja, mungkin kalian belum tahu dengan jelas, cuma lihat aja Rosin kerja di mana sebenarnya ya. Mungkin kalian pasti bertanya-tanya kayak, Rosin selalu kalian posting video, posting foto anak-anak yang kayak autis, cacat, dia kerja di mana, dia jadi babysitter atau apa di luar negeri ini, kayak dia jauh-jauh ke luar negeri jadi TKW apa bagaimana, dia sekolah di Indonesia jadi sarjana, ke luar negeri jadi TKW apa gimana. Oke guys, biar aku jelaskan, aku tuh kerja aku kerja di sekolah, aku nggak mau sebutkan nama sekolahnya karena aku nggak di endorse, oke? Jadi aku juga nggak mau menyebutkan gitu. Pokoknya itulah, aku kerja di sebuah sekolah yayasan yang itu menaungi anak-anak yang autis, terus berkebutuhan khusus seperti itu. Pokoknya anak-anak yang lumpuh, yang autis, yang pokoknya yang berkebutuhan khusus lah, seperti itu. Dan mereka semua itu di sini itu tinggal jadi ada asramanya dan ada sekolahnya, dan itu lengkap dari TK sampai SMA seperti itu. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA ada dalam satu kawasan ini. Jadi kalau ada beberapa temanku mungkin yang kerja kayak di panti jompo, ada yang kayak di rumah sakit seperti itu di program FSJ. Tapi kalau saya kerja di sekolah itu buat anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu guys. Jadi jangan kalian pikir aku tuh jadi babysitter. Babysitter di Jerman itu mahal, kalian tahu nggak sih? Kita tuh gaji babysitter itu 15 euro per jam, itu tuh minimal. Kadang kalau kita gaji yang udah ahli itu biasa mungkin sampai 25 euro itu gaji. Jadi kalau itu nggak sebanding dengan gaji aku sekarang. Kalau aku digaji babysitter kayak begitu, udah kayak aku, jadi kalian tuh jangan pikir aku tuh banyak uang, terus ya kayak begitu guys. Dan kalian bandingkan juga aku sama si doi, itu aku nggak ada bandingannya. Uang aku tuh nggak seberapa sama uang dia, karena aku cuma relawan sedangkan dia itu udah pekerja, dia udah kerja lama di salah satu perusahaan itu, udah jadi tenaga ahli di dalam, bukan tenaga ahli lagi. Kalau tenaga ahli itu tamatan Ausbildung itu sebut tenaga ahli atau Fachkraft. Kalau aku dia ya begitulah mungkin ya, aku nggak mau menjelaskan lebih, takut salah ya. Pokoknya intinya begitulah. Jadi juga kalian tuh netizen jangan pikir saya itu banyak uang. Kalian tahu, jangan pikir saya itu banyak uang. Makanya kalian tuh support channel aku biar aku tuh punya banyak uang gitu loh. Paham gak kalian netizen? Paham gak? Oke, paham netizen? Ya gitu. Terus kalian jangan pikir juga aku tuh jadi babysitter gitu. Aku bukan babysitter, dan aku juga gak punya banyak uang. Oke, paham? Bye.